yang mengatakan bahwa seperti menyan, sesaji itu syirik menurut jenengan? Ya, saya yakin mereka itu belum memahami perintah secara langsung. Tapi masih banyak yang menyalahkan, kok nyembah no kuburan, kok jalur-jalur no kuburan. Bahkan itu bertahan sampai saat ini. Iya, masih Tudingan banyak seperti itu. tudingan seperti itu. Padahal itu ibadah, jelas ibadah. Enak jadi. Pemahaman yang luas itu memang enak sebenarnya. Dan itu juga harus kita berikan kepada generasi-generasi yang akan datang. Disusupi sedikit. Iya, betul. Iya, betul. Sedikit. Dan saya itu pernah mendengar itu begini, orang Islam yang yang mengugemi kapitayan Jawa, itu katanya ada ngaji roso. Nah, di sini ngaji roso itu apa? Ngaji roso itu ibarat kita ya ngisi ruhaniyah gitu. Ilmu tasawuf itu. Jadi sementara jasad kita ngajeni dengan makan, minum, rosonya itu kita ngajeni dengan tauhid. Oh gitu. Iya, sebenarnya tauhid itu ya roso. Seperti itu. Tapi ada hubungannya dengan ajaran Jawa betul itu? Ada. Nah, kalau di Jawa kan ya seperti itu. Topo. Ya mengheningkan cipta, ngening roso itu kan. Tengok-tengok, ngon sepen-sepen sebelum mengenal Islam, dulu belum sholat tapi masih sudah mengenal Tuhan, tapi bentuk dan wujud Tuhannya itu belum tahu. Sang yang tunggal gitu aja. Yang mesti wis ono Gusti kang mubeng dumadi. Ya, itu sudah ada dirasa itu, tinggal mentauhidkan saja, mensyariatkan dan mentauhidkan. Syariatnya belum kenal, rukuk sujud belum kenal tempo dulu kan. Tapi sudah dikenalkan dulu Gusti Allah itu siji. Ya Allah itu namanya. Ini nok Jawa Allah, Gusti Allah. Iyalah. Lebih mudahnya seperti itu. Pintarnya nok kono, jadi lidah orang Jawa pun diurusi sampai segitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Tujuannya kan Bismillah. Itu enak jenis sebenarnya. Ya cuman karena memang itu tadi orang akhir itu kalau ingin menep itu istilahnya sudah sangat mendidih sekali, itu tidak ada suaranya. Tapi kalau baru tengah-tengah baru akan mendidih itu pasti kan bunyinya sangat keras, blok-blok itu. Nah, orang Islam belum memahami secara kafah, itu belum menguasai hati yang sabar, hanya logika berpikir dan keilmuannya yang keluar. Jadi seolah-olah memandang mereka sana sini itu salah semua gitu. Paham? Yang mau masuk surga mungkin. Nah, iya sudah didoktrin di otaknya itu saya yang masuk surga karena saya yang melakukan sunnah yang paling bagus. Ya, memang yang lain terus ada kemana? Wong Allah tidak menuntut itu. Apakah memang Allah menyebut namanya? Enggak. Yang disebut kan kaum muslimin, muslimat itu saja. Kalau tidak muslim ya kafir. Itu saja. Non muslim sekarang, Pak. Nah, kalau sekarang bahasa halusnya non muslim itu juga bahasa sopan santun ya. Kita beragama juga berbudaya juga berkelompok. Kelompok kita bukan orang Islam saja, juga non muslim. Non muslim itu kalau yang bertuhan kan masuk kita bilang kafir kan enggak. Oh ya dinamakan kafir itu enggak bertuhan, kok ingkar. Iya, kafirun itu orang yang ingkar. Ya, mereka punya Tuhan kok kafir kan. Tuhannya siapa? Ya Allah itu. Tapi mungkin dengan cara yang berbeda. Mungkin dengan cara ya mereka salah karena belum mengenal tauhid. Itu saja. Disitulah itu tugas kita sebagai generasi muda itu. Kalau ngaji roso itu katanya bisa sampai ke tingkatan makrifat. Nah, kalau itu mungkin untuk pertemuan yang akan datang. Masalahnya itu sangat panjang sekali, prosesnya luar biasa, panjang sekali. Bahkan saya pun belum bisa ngaji roso misalnya. Oh gitu. Ya roso itu kan. Itu mungkin udah tingkatan gitu Pak. Iya kalau memang di tasawuf itu ada seperti tingkatan-tingkatan. Tapi kalau memang sudah punya gurunya yang memang istilahnya diakui ya mu'tabar,
itu ya mudah sekali karena ada yang menuntun. So itu kan memang harus betul-betul di dalam, keluar dari dalam, dan tidak bisa dikatakan oleh orang yang sudah menguasai itu. Nggak mungkin boleh cerita aku sengaja bab rasa itu paling top, nggak bisa kan. Rasa itu justru bisa dirasakan dengan kesendirian, maka tingkatannya enggak tiap orang gitu. Bahkan mungkin yang menilai orang lain, dirinya sendiri bahkan tidak bisa menilai. Kalau soal bab ngaji rasa itu sudah tingkatannya nanti lebih tinggi. Nah, itu bisa diungkap di kitab Imamul Ghazali. Iya, di Ikhya itu bab ngaji rasa salah satunya, mungkin dari imam-imam lain masih. Kalau yang ini kitabnya Syekh Athaillah As-Sakandari itu ngaji rasa. Iya, sudah luar biasa itu. Beliau juga maha guru dari bab ngaji rasa itu kan tasawuf juga. Tasawuf. Salah satu guru besar tasawuf. Maka tidak mudah untuk memahami itu karena bahasanya sudah bahasa kiasan semua. Dan saya pun belum nggak paham secara. Iya kan. Apalagi generasi muda. Yang tua-tua saja lost. Ya itu memang bahasanya, bahasa Arabnya pun itu bahasa majazi. Itu bahasa balaghah yang keluar seperti itu. Kalau saya kira itu ma'rifat itu bukan tingkatan atas malah Pak. Kalau ma'rifat itu mungkin malah mengenalkan, bukan gitu. Ya, apa yang beliau itu sudah hatinya sudah mengenal Allah atau bukan mengenalkan ke Allah, bukan. Kalau ma'rifat itu sifatnya punya rasa, sudah betul-betul kenal dengan Allah, itu ma'rifat. Artinya apa? Segala sesuatu yang tujuannya ke Allah itu beliaunya tahu. Tanpa dikatakan itu beliau tahu, langsung dilaksanakan secara pribadi maupun secara berjamaah. Jadi kalau ma'rifat karo Gusti Allah itu ya miliki itu begini itu ma'rifat. Aslinya kan ma'rifat kan arafa ya'rifu, mengenal. Ya, mengetahui. Berarti mengenal. Kalau gitu dari masing-masing tidak bisa jadi ukuran kalau sudah mondok sekian tahun, tirakat sekian terus ma'rifat enggak. Belum tentu gitu. Enggak bisa. Karena itu memang prerogatif Allah. Orang yang betul-betul Allah kehendaki untuk ma'rifat ya jadi. Kedekatan diri dengan Allah itu prosesnya berbeda-beda. Enggak harus seperti itu. Puasa, tirakat, mondok enggak begitu. Dan itu bisa dijangkau semua manusia dari kalangan apapun, tidak harus pandai, tapi mungkin tingkatannya yang berbeda. Ya, tidak harus pandai, tidak harus ulet, tidak harus istilahnya kudune duweni ilmu iki, enggak harus begitu. Yes, pokoknya yang berusaha mengenal Allah lewat jalan syariat dulu itu. Syariat yang ibadah, sholat lima waktu, puasa Ramadan, puasa sunnah dan lain. Kok betul-betul hatinya halus, bisa mengenal secara konsisten, istiqomah, nah itu bisa. Dan pasti melalui proses syariat. Tidak bisa, syariat dulu. Iya, tidak bisa harus langsung loncatan seperti loncatan bola dari gawang ke gawang lain, tidak bisa. Harus proses. Mungkin dari syariat sampai ke tahap ma'rifat, dan ma'rifat mungkin tingkatannya juga sudah berbeda. Iya, sudah berbeda kualitasnya. Kualitasnya, misalnya kan kapasitas iman seseorang juga berbeda, kapasitas otaknya juga berbeda, kapasitas rohaniahnya berbeda. Yang pasti ketika mereka itu menginjak ke ma'rifat itu bisa menikmati. Jadi kolbunya itu, hatinya itu mutmainnah, tenang. Yang belum bisa ke ma'rifat itu saya kira gambarannya ya orangnya belum tenang. Berarti bisa menikmati bisa bermesraan dengan Tuhan. Iya, nah bahasa kita itu tadi bisa bermesraan. Gimana sholatnya tenang, kerusa-kerusu itu gambaran secara dohiriyah. Jadi sholat tenang, zikir tenang, kita ya, seperti inilah
umpama jagung-jagung ya tenang, kan ini makrifatnya kita tahu sama tahu. Kalau dengan Allah ya itu tadi ibadahnya tenang. Tapi kebanyakan orang makrifat itu jarang ini apa ya, ibaratnya itu menasihati orang gitu loh Pak. Jarang terjun dakwah atau jarang gimana itu. Dan apa itu tidak menjadikan pemikiran bahwa si orang makrifat ini apa ya, egois atau gimana gitu ya. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri, bisa nikmat, bisa bermesraan kepada Allah, kepada Tuhan. Sedangkan orang-orang di sekelilingnya belum mengetahui, belum paham, belum kenal betul siapa Allah ini. Ya mungkin sebagian ulama ada yang seperti itu. Memang jurusannya mungkin beda. Gitu. Ada yang sebagian memang mampu untuk menerjemahkan kemakrifatannya itu. Jadi memang sekali dianya melaksanakan, beliaunya melaksanakan, langsung disampaikan kepada umat secara luas. Ada yang mempunyai kemampuan untuk menerjemahkan kemarifatan. Dan sebagian ulama juga karena saking hati-hatinya, mereka takut kalau nanti penerjemahan saya itu disalah artikan oleh masyarakat, maka lebih baik memilih diam. Itu tidak bisa disalahkan, karena kategori ulama itu juga berbeda-beda. Pedomannya sendiri. Iya, nanti khawatir kalau saya menerjemahkan ini nanti diartikan begini jadi masalah. Lebih baik saya diam. Yang penting saya dan Allah itu tetap jalan. Ada yang sekali menerjemahkan benar, dia tidak peduli kalau sana salah. Yang penting saya sudah menerjemahkan kemarifatan saya, dalam hati saya seperti ini, buat ditiru. Kalau enggak ya enggak masalah. Nah, ada yang seperti itu. Kalau bisa meniru. Dan memang banyak sekali lah. Aneka ragam. Dan itu mereka mendeskripsikan soal ma'rifat itu sesuai kemampuan hati mereka masing-masing. Terus ini Pak, kemarin tuh ada pertanyaan dari teman saya yang ini dari grup ya, bukan dari ini pertanyaan dari kemarin dari Mas Joni. Mas Joni kalau menonton ini biar dijelaskan pakarnya, kalau saya nggak tahu itu. Itu kemarin begini, kalau di kejawen itu ada leluhur gitu Pak, apa ya, ibaratnya jin atau leluhur yang menjaga kita. Dan di Islam itu katanya ada jin korin gitu itu apa, itu jin leluhur sama jin korin ini apa sama? Sebenarnya itu tidak perlu dibahas sebenarnya, karena memang itu kan sudah di luar syariat. Nah, tapi kalau kita membuka tentang itu sebenarnya bukan wilayah kami. Memang keterangan-keterangan itu ada jin korin, ada leluhur itu dulur pancer nih Sero Jawa, dulur pancer papat itu sebenarnya bukan dari bangsa jin gitu. Dari memang Allah itu memberikan para malaikat untuk menjaga diri kita. Salah satunya kan Rokib Atid itu. Nah, itu dimasukkan ke wilayah Jawa ya menjadi itu tadi dulur pancer papat itu. Tapi mungkin itu sama nggih. Cuma penyebutannya aja beda mungkin. Nah, pemahaman itu muncul karena memang masuk ke wilayah Jawa. Gitu. Kalau asli dari syariat ya Rokib Atid itu mencatat kebaikan, mencatat keburukan, dan itu otomatis jelas dilindungi kan gitu. Secara spontan kita dilindungi oleh Allah. Karena apa? Senantiasa diiringi oleh para malaikat. Ingin berbuat tidak baik, dicatat. Ingat kepada Allah, ya Allah, ana malaikat sing nyatet. Nah, cara itu, terus kalau istilah Jawa ditirakati, kepengen ketemu dulur pancer. Dulur papat 5 pancer. Nah, itu tadi terus itu tadi. Bisa nggih ngenten niku. Kalau di itu kan ada istilahnya ono jurusannya diri. Iya. Kemarin saya memang dengar Pak, itu katanya kalau pengen ketemu dulur papat 5 pancer atau apa itu tadi itu ada seperti diposoni, poso weton. Nah, itu enaknya budaya Jawa kan seperti itu. Wabeh itu memang ono. Yang sebenarnya di syariat itu tidak diterangkan, tapi kenyataannya ada. Dan itu tanda-tanda kebesaran Allah. Kita kembalikan ke Allah. Jadi kabeh itu ono muka bumi apapun itu ada karena ada Allah.
Karena ada Allah, jadi segala sesuatu itu ada. Ternyata mbah-mbah kita begitu, kita kalau tirakat itu ternyata bisa bertemu dengan mereka, bisa berkomunikasi. Nyatanya no Mekah Israel tutup kan, Arab ngelebet bumi Israel atau Madura tutup. Ilmu apa itu Pak? Ya, Lipat bumi. Ya, semisal itu lembet bumi, saiti angin dan lain-lain. Dan itu kalau tidak ada saudara nggak mungkin kan? Iya. Iya, saudaranya kita. Kalau dipikir secara normal ya mukhal gitu. Iya, kalau secara syariat tidak dibahas itu. Dan orang-orang yang ahli syariat itu mengingkari semua itu. Tapi itu nyata gitu. Iya, ada betul-betul. Apalagi di Jawa. Itu sangat kental seperti itu. Nah, makanya rata-rata itu tidak bisa diterangkan di situ. Para ulama yang melaksanakan itu atau istilahnya wong-wong kejawen yang melaksanakan itu tidak bisa menerangkan. Karena apa? Khawatir nanti kalau diterangkan apa keluar dari syariat. Itu lebih baik mereka diam. Sebenarnya ada. Karena Allah tidak akan membuat makhluk yang tidak bisa digunakan di situ. Sekecil apapun pasti ada di situ. Apalagi barang gaib harus diimani. Yang kiamat yang belum datang saja sudah kita disuruh iman kok. Padahal belum tahu. Iya, padahal belum tahu. Apalagi itu yang sudah bisa dirasakan. Walaupun wujudnya kita secara zahiriyah, secara mata kita memang tidak tahu, tapi mereka bisa merasakan kok, nyatanya bisa hadir kok. Nah, kalau syariat jelas bukan wilayahnya itu. Maka tidak boleh dipaksakan orang syariat terus harus memastikan, oh itu haram, syirik itu. Meminta bantuan dengan jin. Bukan wilayahnya itu sudah wilayah lain. Mungkin kalau seperti itu mungkin masuknya wilayah ngaji rasa tadi. Iya, betul. Nek dicampur adukan ya akhirnya benturan seperti itu. Padahal di Islam itu tidak ada benturan sebenarnya. Dan wilayahnya sangat luas dan kita tidak bisa mengukur. Rasulullah saja menjabarkan luar biasa seperti itu, kok malah kita persempit sendiri. Isra Mi'raj saja masuk logika enggak? Dalam waktu semalam. Nah, iya, itu kan korin itu. Dalam istilah kita minta bantuan teman dekat. Nah, iya, kalau wong masih lungguh untuk dari Mekah ke Palestina, dari Palestina ke sana kok dalam waktu hanya beberapa menit, bahkan tempat duduk Rasulullah masih hangat. Kalau logika nggak masuk akal itu, jelas kita secara syariat nggak nemu itu. Maka kita diajari dari situ. Itu kekuasaan Allah, lu ada Allah kok kamu meniadakan, kurang masuk akal loh. Memang akalmu nggak sampai di situ kok. nyala itu kan memang cara gamblang kan seperti itu. Gitu nggih Mas Joni. Jadi jawaban dari jin korin atau leluhur itu memang ya malaikat itu kalau menurut Islam, dan itu memang ada. Bahkan yang tidak mungkin, yang di pikiran kita yang dipikir tidak mungkin itu jadi mungkin, dan itu sudah contoh dari Isra Mi'raj itu. Iya, betul. Banyak sekali lah contoh-contoh yang memberi contoh pada kita, bantuan-bantuan yang secara kasat mata tidak bisa tapi ternyata bisa. Ya, nanti kalau sampean bisa baca-baca sejarah Wali Songo itu banyak yang tidak masuk akal, banyak logika bertentangan, sangat-sangat bertentangan. Mulai dari awal masuknya syiar dari Mbah Sunan Bonang itu sampai ke Jawa Barat itu banyak yang tidak masuk akal. Banyak sekali cerita-cerita itu, dan itu real, bukan cerita karangan, itu real karena berdasarkan sejarah. Nggak hanya mitos. Tidak hanya mitos, itu real karena yang mengkaji juga ahli-ahli sejarah juga. Tidak ngomong kosong, mitos-mitos doang, enggak, itu memang real begitu. Jadi seperti itu. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat, alhamdulillah banyak sekali ilmu yang sudah kita dapatkan di kesempatan kali ini, dan mungkin saya kira cukup hanya sekian dulu Pak As. Kalau masih banyak sebenarnya yang perlu kita bahas nanti,
kemarin juga di DM Instagram itu ada ini suwo, ada masalah firasat mimpi. Iya. Tapi kalau untuk kebutuhan konten kita kayaknya cukup sekian dulu. Nanti kita lanjutkan di kemudian hari gitu. Mungkin Pak As ada ini pesan-pesan untuk para kaum remaja, untuk kaula muda. Iya, oke. Kami hanya bisa berpesan sedikit untuk kaula muda generasi Islam khususnya, ya, mencarilah ilmu dengan sungguh-sungguh, memperluas cakrawala pandangan tentang Islam. Sewaktu-waktu nanti insya Allah pasti akan dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi sebanyak-banyak mungkin, seluas-luas mungkin, supaya apa? Kesegaran berpikir, kemerdekaan berpikir kita tidak hanya terikat dengan syariat-syariat, tapi juga ada di situ sisi lain yaitu selain syariat ada thariqah, ada haqiqat, ada ma'rifat dan lain-lain. Itu juga ilmu Islam. Dan ilmu Islam itu bisa bersenandung bersama, bisa kumpul bersama, berdialog bersama secara harmonis, tidak harus dibentur-benturkan. Supaya apa? Kita tetap damai di negeri kita tercinta ini. Ya, segitu saja. Terima kasih. Karena perbedaan itu Betul. indah. Perbedaan itu indah. Oke, terima kasih Pak As untuk waktunya di kali ini. Nanti di kemudian hari kita sambung lagi. Insya Allah. Oke, sahabat-sahabat Mampu Santri Channel yang belum subscribe di YouTube Mampu Santri Channel, silakan di subscribe. Saya doakan sopan dengan besok masuk surga. Amin ya Allah. Saya kira cukup sekian dari saya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Salam Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.